Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Yes. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Ini dia. Present. Sultan. Present. Vina. Present. Hadir semua ya. Hadir. 01 nih sudah 01. Iya. Iya. Dari kemarin kumis. Diare. Tapi katanya itu Miss ada acara keluarga. Iya. Diarenya udah sembuh. Aduh. Oke. Diarenya pas lagi acara. Oh iya. Bisa jadi. Aneh banget ya. Semoga cepat sembuh. Amin. Semoga gak diare lagi. Amin. Masih mau dari diare. Oke. Sebelumnya minggu kemarin kita belajar apa ya? Minggu kemarin kita belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat yang menyampaikan pesan, Secara cepat, jelas. jelas, lintas. Berarti kalimat efektif itu kalimatnya yang asal jelas ya, kalimat yang jelas. Ya, jelas. Faktual. Ya, bagus. Jadi selanjutnya Miss kasih dua kalimat, nanti kalian sebutkan yang mana yang fakta dan mana yang opini. Fakta ya, Miss. Miss ini nyanyi. Nah, dari dua kalimat ini Jelas. Aku pengen ada berarti. dari dua kalimat ini mana yang fakta dan mana yang opini? Yang pertama ini pertama. fakta. Yang pertama. Fakta. Ya. Ya benar. Kenapa fakta? Karena emang itu. Ya benar karena Indonesia tuh pasti setiap tanggal ini 17 Agustus Ya. itu pasti hari kemerdekaan Indonesia. Ya. Lalu yang kedua itu maksudnya apa? Opini. Kenapa opini? Karena Masih masing orang bisa beda. Setiap orang punya pendapat yang berbeda. Ya, karena ada juga yang kalau misalnya dari satu misalnya Jakarta tuh Gak bagus. dia ada Tidak saya satu, tuh ya. Jakarta tuh kurang bagus. Tidak bersih, Ya, seperti itu ya. Tidak main. Iya. Terus kalau jadi Ibu anggap kalian sudah cukup paham mengenai fakta dan opini ya. Ya. Lalu selanjutnya Ibu sudah kirimkan materi untuk hari ini di Classroom. Silakan bisa kalian buka. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks ekspositori. Sudah dibaca atau belum? Sudah dibaca atau belum? Sudah. Itu di
LKPD yang sudah dikirimkan itu silakan bisa kalian baca atau kalian pahami. Di situ ada pengertian dari teks ekspositori, dari tujuannya, dan juga ada ciri kebahasaan dan juga strukturnya. Nah, kalian itu silakan bisa dibaca terlebih dahulu. Mungkin 5 menit cukup. Hah? 8 sudah Miss. Sudah. Sudah ya. Jadi teks ekspositori itu apa? Jenis teks yang bertujuan menyampaikan topik. Ya. Tujuannya dari teks eksposisi apa? ekspositori untuk ada tujuan komunikatifnya, yang memberikan membaca, Untuk membaca bahwa ide atau posisi adalah diterima. Oke, dan di dalam teks ekspositori itu ada eksposisi analitis. Nah, eksposisi analitis itu salah satu bentuk teks ekspositori yang memiliki fungsi persuasif. Jadi, kalau misalnya eksposisi analitis itu memiliki fungsi persuasif yang kuat, seperti itu. Nah, di sini ada struktur teksnya ya. Ada berapa struktur teksnya? 3. Apa saja? Statement of tesis, lalu argumen, atau conclusion. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu di sini ada ciri kebahasaan. Biasanya kalau misalnya di dalam teks ekspositori itu menggunakan simple present tense. Simple present tense digunakan untuk apa kalau di situ? Menyatakan fakta atau pengetahuan umum. Lalu contohnya? Contohnya desa dan jenis. Oh iya, nah. Lalu ini ada kata kerja mental, ada kata keterangan atau modality, atau ada juga konjungsi kausalitas. Contohnya itu seperti because, since, as a result, dan therefore. Terus juga ada kata penghubung internal. Ini contohnya kayak yang firstly, secondly gitu. Terus, ya, terus ini Miss ada Apa itu Miss? tugas untuk kalian kerjakan sama-sama. Itu di buku paket kalian halaman 109 itu kalian bisa buka. Jadi dalam 109 kalian bisa buka ya, itu ada 2 teks ekspositori. Itu nanti kalian bandingkan dari 2 teks ekspositori tersebut. Lalu silakan yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Formatnya ada di bawah ya. Jadi nanti kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Miss kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup. Kurang dikit 5 menit 20. Cukup ya? Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah? Untuk yang ini silakan dikerjakan bersama-sama terlebih dulu. Oh iya, oke. Yang sudah selesai boleh angkat tangan terus jawab saya. Sudah? Siapa yang mau bicara? Bukan ini salahnya. Silakan baca. Dibaca terus. Dibaca aja. Saya Miss. Yang what is the author claiming itu Miss? Ya. Oke. Jadi what is the author claiming atau klaim utama penulis atau tesisnya. Untuk di teks yang pertama itu graffiti should be considered art because it is essential in our culture and shows the potential that life has to offer. Terus untuk teks yang kedua ini graffiti is always vandalism and is a very bad habit that involves damage to public and private property. Oke.
Kalau untuk yang pertama ini termasuknya berarti struktur yang apa? Tesis. Iya, benar. Selanjutnya ada yang mau menjawab? Iya, silakan. Okay, yang what reason mungkin? Iya. What reason does the author use to support the claim atau alasan mendukung pertama? Untuk teks yang pertama itu ada it enables the public to see something they have never seen before, both as public and artist. Yang kedua itu ada it has the power to affect people positively, expressing voices of our future. Yang ketiga, its uniqueness and materials made by someone other than the artist of the world. Untuk yang teks kedua itu ada trading based property that is not once on and is fundamentally a crime. So it sets aside of informal social cultures, breaking down, making communities vulnerable to disorder. Oke, bagus. Untuk yang kedua ini termasuk struktur apa? Mendukung perasaan argumen. Iya, termasuk argumen. Yang ketiga, silakan yang mau menjawab siapa? Saya Miss, Silakan Gina. yang buat evidence ya Miss. Iya. Buat evidence that the author include one, Teks pertama. artists put their marks on the building, turning them into masterpiece. Second, artists change the meaning of what they are doing to the public. Third, graffiti is a form of expression because it gives their reader a chance to see something different. Kalau untuk yang kedua, first quote from the former New York politician John Lindsay about the trait of journalism. Second, reference to a 2008 study from the Netherlands confirming the broken windows theory. Kemudian Untuk yang ketiga ini termasuknya apa dalam struktur? evidence. Ya, evidence dari argumen tadi ya. Iya. Lalu yang terakhir siapa yang mau Saya. jawab? Ya, silakan. Untuk pertanyaannya buat does the author say as the topic, yang teks pertama yaitu as part of the anxiety society, every person must strive to educate themselves on the origin of gravity and how it has evolved, leading to understanding and more positively. Kemudian untuk teks yang kedua, it is not progressive to allow devising of public. I mean, it is those who commit vandalism might be involved in other crimes as well. Ya, bagus. Ini Kalau yang maksudnya terakhir? reorientation. Ya, bagus. Berarti ada berapa tadi strukturnya? Tiga. Apa saja? Tesis, argumen, sama evidence. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Oke. Kelompok A, B, dan C. Kalau tugasnya itu Ibu kirim ke Google Classroom, itu sudah ada. Nanti kalian tinggal mengerjakan yang ada di situ. Untuk kelompok A itu identifying position, untuk kelompok B itu mapping structure and summarizing arguments, untuk kelompok C itu evaluating persuasion and developing ideas. Jadi kalian silakan bisa dikerjakan. Waktunya 30 menit. Oke. Miss. Iya. Ayo kita
Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah selesai? Mau maju kelompok mana dulu? Kelompok B. Ya silakan kelompok B untuk maju. Semuanya. Ya, Kelompok coba. dua nih. Soalnya Habis. Kelompok dua. Mau kerjanya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua, Ya. ya. Kami mau membacakan hasil dari pekerjaan kami. Dimulai dari Mbak. Untuk pertanyaan pertama itu, tentukan dan bedakan struktur teks ini. Tuliskan nomor paragraf sesuai dalam bagian A, tesis, argumen, dan reiteration. Bagian struktur A, tesis itu di paragraf nomor 1, yang argumen itu paragraf 2, 3, 4, dan reiteration itu paragraf 5. Oke. Kemudian untuk salah satu adalah teks ini bertujuan untuk membujuk buatlah ringkasan yang terdiri dari 3 sampai 4 kalimat yang dijelaskan tulis berikut. Nah, jawabannya adalah bahwa pendidikan seni adalah kebutuhan berdasarkan karena berbagai manfaatnya. Yang pertama, pelajaran seni membantu meningkatkan kreativitas, keterampilan memecahkan masalah atau problem solving, dan mendorong pemikiran yang berbeda. Kedua, kegiatan seni menjadi saluran yang sehat untuk mengurangi stres, kemudian meningkatkan harga diri, dan juga mencapai keseimbangan secara emosional. Lalu yang terakhir, melalui seni siswa dapat memperoleh kesadaran budaya dan keragaman, serta mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan komunikasi yang lebih baik lagi. Oke, yang nomor 3, ya, itu ada analytical exposition sering menggunakan kata kerja mental atau mental verb untuk menyampaikan opini. Contoh, believe, think, purpose. Cari dan tuliskan 3 contoh mental verb yang ada di dalam teks itu. 3 contoh mental verbs atau kata kerja yang menyatakan pikiran atau perasaan yang ditemukan dalam teks tersebut itu ada fosters. Nah, dalam kalimatnya itu the expression fosters cultural awareness itu titik. Lalu yang kedua ada recognize dalam kalimat school must recognize the pivotal role of art. Yang ketiga ada dalam kalimat itu ensure and ensure that every student has the opportunity and Oke. Thank you. sudah? Sudah. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya ya? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, tadi kita belajar apa aja? Thanks. Ekspositori adalah Teks yang menyampaikan suatu topik. ya, strukturnya ada berapa? 3. Apa saja? Tesis, Ya, tadi juga ada ciri kebahasaan juga ya. Ya. Apakah belajar hari ini senang? Nah, untuk refleksi lebih lanjutnya, Ibu akan kirim Google Form ya. Nanti kalian bisa isi. Nanti isinya kalian bisa kasih nama anonim atau nama kalian langsung boleh. Nanti dijawab ada beberapa pertanyaan. Gimana pembelajaran kita hari ini? Lalu untuk selanjutnya, Ibu rasa cukup? Dari PR tadi. Ada. Penugasannya untuk kelompoknya masih utuh ya, masih utuh kelompok A, B, C yang
yang saat ini. Sorry lah. Nanti tugasnya dikirimkan melalui Google Classroom. Silahkan kalian bisa langsung akses. Nanti kalian kumpulkan juga di Google Classroom. Deadline-nya minggu depan. Sebelum pertemuan ini sudah harus dikirimkan ya. Nanti kita diskusikan. Oke. Ibu rasa cukup. Oh ya, berdoa dulu sebelum menutup kelas hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.